Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawaf Thaqif Azza dengan NIM G131210008. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas sistem enterprise, yaitu tentang e-commerce dan e-business. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang e-commerce dengan e-business? Coba jelaskan dan dapat diberikan contohnya untuk dapat menggambarkannya. Contoh pertama, untuk soal yang pertama, yaitu A. E-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai elektronik e-commerce atau singkatnya e-commerce. Pengertian e-commerce menurut Louden adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. Untuk jenis-jenis dan contoh e-commerce, yaitu ada business to business atau B2B. Adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain dalam model e-commerce ini. Pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Contohnya, Electronic City adalah e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Yang kedua, Ralali. Selain menjual peralatan kantor dan rumah tangga, e-commerce ini juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Yang ketiga yaitu Embis, adalah e-commerce yang hampir serupa dengan Ralali tetapi juga menawarkan layanan seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Jenis yang kedua dari e-commerce yaitu business to consumer, atau biasa disebut dengan B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Aktivitas ini termasuk dalam kategori ini jika Gramet sebelumnya telah membeli sesuatu dari toko online. Contohnya yaitu Gramedia.com adalah e-commerce toko buku online terbesar di Indonesia yang menjual beragam buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah dan kantor hingga mainan anak. Tak hanya itu, Gramedia.com juga menyediakan alat olahraga, hobi, alat musik, fashion, dan aksesoris. Lazada, contoh yang kedua yaitu Lazada adalah e-commerce yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Yang ketiga, Blibli, hampir serupa dengan e-commerce Lazada tetapi juga menjual furnitur, perlengkapan anak-anak, dan perlengkapan olahraga. Jenis yang ketiga yaitu antar konsumen atau C2C. Apakah Gramet pernah menjual barang bekas kepada orang lain membutuhkan melalui internet? Kegiatan tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua orang. Contohnya yaitu Untuk yang keempat yaitu consumer to business atau C2B, adalah tidak seperti B2C. E-commerce C2B adalah sistem di mana seorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Contohnya freelancer adalah situs yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. Upwork sama seperti freelancer. Atau e-stock adalah website untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, ilustrasi digital untuk menggunakan komersial. Yang kelima yaitu business to government, adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2A adalah layanan pembuatan website untuk manajemen online. Contohnya adalah Clue. Clue adalah sistem yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah, seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik. Yang kedua yaitu Akela, mendukung pemerintah dengan konsep perangkat lunak sebagai layanan. Jenis yang keenam yaitu consumer to government,
adalah jenis e-commerce bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-consumer dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Nah, untuk yang kedua yaitu e-business. E-business adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Menurut Stephen Alter, pengertian e-business adalah pelaksanaan dengan pengelolaan bisnis melalui dari pemasok bahan baku, perencanaan produk, penjualan, pemenuhan pesanan manufaktur, serta juga menyediakan servis layanan menggunakan teknologi komunikasi serta sistem yang sudah terkomputerisasi. Dalam bukunya yang berjudul Class in Electronic Commerce, Seth L. Huff menjelaskan bahwa pengertian e-business adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis melalui dari bisnis produksi antara perusahaan sehingga distribusi pada para konsumennya. Terakhir, London mengatakan dalam bukunya yaitu berjudul E-commerce Business Technology Society bahwa pengertian e-business adalah pemanfaatan internet teknologi digital untuk saling berkomunikasi serta berkoordinasi dengan pihak manajemen di perusahaan. Jenis-jenis e-business yaitu consumer to consumer. Jenis e-business yang pertama adalah consumer to consumer. Pada jenis ini konsumen menjual atau memasarkan produk pada konsumen lainnya. Contoh e-business di Indonesia dari jenisnya antara lain ketika seorang konsumen menjual dan menawarkan mobil di laman jual beli. Yang ketiga, mobil ini di sini sebenarnya merupakan komoditas atau produk buatan perusahaan. Barulah setelah membelinya, ia kemudian memasarkan pada konsumen lainnya dengan nominal tertentu supaya memperoleh keuntungan. Jenis yang kedua dari e-business yaitu business to consumer. Jenis selanjutnya ini bisa dilakukan oleh perusahaan industri yang memasarkan produk dan jasanya pada konsumen secara langsung melalui teknologi digital. Kelebihan dari business to consumer ini adalah konsumen dapat membeli produk dengan lebih cepat dan membandingkan nominal dari kompetitor lainnya. Bahkan tak jarang perusahaan akan mematok harga khusus pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, consumer to business. Berikut merupakan kebalikan dari business to consumer, di mana pada model ini konsumen lebih aktif melakukan praktik jual beli produk hingga bertransaksi. Namun proses tersebut dilakukan dengan basis online saja. Contoh e-business di Indonesia di sini adalah ketika seorang individu menjual dan menawarkan barang atau jasanya kepada perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu business to business, yaitu jenis e-business merupakan terakhir business to business. Pada jenis ini transaksi antar produk dilakukan dari perusahaan satu ke lainnya. Semua proses jual beli tersebut dilakukan secara online seperti melalui email hingga menggunakan wadah khusus seperti elektronik data interaction atau disingkat EDI. Untuk soal yang kedua yaitu sebut dan jelaskan manfaat dari e-business. Manfaat e-business. 1. Memperluas pasar. Manfaat e-business yang pertama adalah dapat memperluas pasar dengan memanfaatkan layanan digital. Para pelaku e-business bisa melebarkan cakupan pendistribusian barang dagang dan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah. Yang kedua yaitu menghemat biaya. Keuntungan e-business selanjutnya yakni dengan menghemat nominal pengeluaran melalui dari biaya komunikasi, operasional hingga pemasaran. Yang ketiga yaitu praktis. Manfaat yang ketiga adalah praktis bagi konsumen yang ingin membeli barang atau jasa dapat melalui katalog informasi mengenai produk melalui internet, sehingga konsumen tidak perlu repot untuk datang ke toko hanya untuk mengetahui wujud barang tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan citra. Manfaat e-business yang terakhir adalah meningkatkan kesan baik di mata konsumen, sebab dengan media informasi berbasis internet dapat lebih efisien dalam menggerakkan kampanye serta promosi bisnis untuk menaikkan engagement rate perusahaan. Oke, untuk soal yang ketiga yaitu silakan Anda jelaskan terkait dengan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan komponen aplikasi utama dalam CRM. CRM didefinisikan sebagai integrasi dari strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinasi. CRM menyimpan informasi pelanggan dan merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan. Di dalam ini memiliki konsep. Konsep ini adalah
yang mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalin hubungan yang efektif antara perusahaan dan pelanggan agar tercapailah apa yang kerap diistilahkan sebagai customer. Yang termasuk di dalam proses CRM adalah 1. Proses penanganan keluhan pelanggan, 2. Proses penanganan pesanan pelanggan, 3. Proses penanganan pemintaan informasi dari pelanggan, yang keempat yaitu proses pengolahan data dan informasi seputar pelanggan, yang kelima yaitu proses pengolahan kebutuhan pelanggan. Proses analisa karakteristik dan perilaku pelanggan dan lainnya. Sistem CRM meliputi sekelompok modul software yang memberikan berbagai alat yang mendukung di perusahaan dan para karyawan dalam memberikan layanan yang cepat, dapat diandalkan, dan konsisten ke para pelanggannya. Konsep CRM ini cenderung menerapkan aplikasi bisnis e-commerce bertipe B2C atau business to consumer. Selanjutnya, yang terakhir yaitu silakan Anda jelaskan terkait supply chain management di bawah ini. Supply chain management adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi jasanya kepada para pelanggannya. Nah, ini adalah material flow dan information flow. Untuk SCM ini suatu sistem pada perusahaan yang menggunakan teknologi informasi membantu mendukung serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis utama perusahaan dan dengan pemasok, pelanggan, serta para mitra bisnis. Tujuan dari SCM adalah untuk menciptakan jaringan cepat, efisien, dan biaya rendah pada suatu produk. Rangkaian proses manajemen pengadaan bahan-bahan mentah yang biasa diperoleh perusahaan dengan melakukan pemesanan kepada para pemasok atau supplier ini dikenal dengan istilah supply chain management atau SCM ini. Kemudian rangkaian proses yang berada di hulu perusahaan ini merupakan antarmuka atau interface yang menghubungkan perusahaan dengan mitra bisnis, terutama para pemasok. Pada SCM aplikasi bisnis yang kerap diperlukan adalah yang bertipe B2B atau business to business. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau materi dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.